menyerap serta mencatat apa-apa nanti yang akan disampaikan oleh beliau tentang pemilihan umum, termasuk nanti di dalamnya sebagai penyelenggara baik teknis ataupun non teknis akan dibahas oleh beliau, terutama di dalam tata cara serta praktek pemilihan umum. Untuk itu kami berharap pada semua yang hadir di tempat ini untuk dengan seksama mendengar, mencatat, memperhatikan, dan nantinya kalau ada hal-hal yang memang perlu ditanyakan, kita akan buka sesi tanya jawab. Ini adalah kesempatan yang sangat langka untuk kita gali informasi sedalam-dalamnya dari pemateri kita. Untuk itu, sebelum kita berikan waktu kepada pemateri, marilah sama-sama kita buka acara pada kesempatan tadi menjelang siang ini dengan sama-sama mengucapkan suratul Fatihah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala SMA Plus Manu Pusat Menes, dan juga para asatid wal asatidah yang di belakang yang tidak bisa disebutkan satu persatunya, mudah-mudahan senantiasa ada dalam ridho dan maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga yang berbahagia siswa dan siswi SMA Malnu Pusat Menes. Mohon izin Bu Kepala, sebelum lebih jauh menjelaskan tentang materi, mohon izin yang pertama menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Ibu Kepala beserta jajaran setelah sekian tahun. Kiranya selanjutnya kegiatan hari ini adalah merupakan kegiatan yang sangat luar biasa. Mohon izin memang adik-adikku sekalian, siswa dan siswi SMA, kemarin tanggal 14 itu adalah satu tanggal yang akan menjadi tanggal yang bersejarah kedua, terutama di Indonesia. Yang pertama ingin Iman tanyakan, ada nggak kemarin yang merayakan hari tanggal 14 Februari? Ada? Kalau yang senyum-senyum berarti ada yang merayakan. Ada? Ada kan? Hari apa itu? Hari Selasa. Hari Selasa benar. Ada lagi? Hari apa? Apa anak SMA nggak ada yang ngasih coklat gitu ke orang tuanya? Hah? Ke orang tua atau ke teman? Ada? Jadi nggak ada ya? Kalau nggak ada yang menerima coklat, ini harus dipikirkan sama asatidah ini. Karena ternyata ya coklatnya belum ada nyampe gitu. Iya. Atau salah-salah
asatidahnya juga tidak ada yang menerima coklat dari anak-anak ini. Ya, iya. Ya, ini baru sedikit ini yang tahu hari kasih sayang, apa semua pura-pura nggak tahu? Oh, pura-pura nggak tahu karena coklatnya belum dibeli buat asatidahnya kan? Nah, jadi berharap saja Bu Kepala besok untuk menggantikan kemarin coklatnya pada datang mulai besok. Ya memang momen yang sangat luar biasa kemarin itu adalah Valentine Day, adalah hari kasih sayang anak kepada orang tuanya, gitu kan? Ya, bapak terhadap anaknya, kira-kira begitu. Nah, ini memang dinobatkan menjadi hari kasih sayang. Nah, bagi kita rakyat Indonesia ini akan menjadi hari bersejarah kedua. Selain Valentine Day, yang kedua bahwa kita akan melaksanakan perhelatan pesta demokrasi. Kapan? Pesta demokrasi ada yang sudah tahu belum? Belum? Ada yang sudah tahu? Ada? Bahwa pesta demokrasi Indonesia yang akan bersejarah dan tidak akan terulang dalam sejarah, yaitu pada tanggal 14 Februari 2020. Sekali lagi, pada tanggal berapa? 14 Februari 2020. Pada tanggal itu akan dilaksanakan yang namanya pemilihan umum serentak tahun 2020. Sekarang Bapak ingin tanya, hari ini atau kemarin ada yang berulang tahun tepat? Kalau ada yang berulang tahun tepat pada tanggal 14 Februari, terutama yang sekarang di kelas 12 ataupun di kelas 11, ada? Karena kedaulatan rakyat untuk memilih pemimpin. Di SMA ini ada pengurus OSIS? Bagaimana dipilihnya? Dicoblos. Ya, dicoblosnya? Atau di voting? Coblos kan? Sudah ada pemilihan kan? Nah, itu adalah salah satu media untuk memilih pemimpin. Ya, sudah ada ya? Ketua OSISnya ada? Ketua OSISnya ada? Mana ketua OSISnya? Ini yang depan. Oh. Dicoblos ya? Dulu dicoblos? Dicoblos. Yang jadi yang suara terbanyak atau suara paling sedikit? Terbanyak. Nah, ini sudah mengarah kepada pemilu atau pemilihan. Sama, karena miniatur dari pemilu adalah pemilihan OSIS itu sendiri di sekolah. Nah, kembali bahwa Indonesia sebagai negara demokrasi menganut sistem pemerintahannya presidensial, maka presiden itu dipilih oleh rakyat secara langsung, gitu kan? Semenjak tahun 2004 itu kita memilih presiden secara langsung tuh, dicoblos, gitu kan? Nah, bagaimana nih pemilu 2024? Nah, tadi disinggung bahwa apabila anak SMA sekarang yang usianya 16 tahun 1 minggu
atau 17 tahun ke atas, maka hari ini, minggu ini atau di bulan ini sedang dilakukan yang nama coklit, pencocokan dan penelitian. Oleh siapa? Oleh petugas yang dibentuk oleh KPU. Apa KPU? Komisi Pemilihan Umum. Ada yang suka nonton TV? Rame-rame di televisi. Adik-adik ini akan memiliki hak untuk memilih pada tanggal 14 Februari 2024. Apa saja yang dipilih? Yang dipilih yang pertama adalah presiden dan wakil presiden. Itu kan? Ada presiden, wakil presiden. Yang kedua, calon anggota DPD, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Banten. Berapa orang yang akan duduk di DPD Provinsi Banten? Itu sebanyak 4 orang. Tidak hanya 4 orang. Dari Provinsi Banten itu hanya 4 orang. Nah, 4 orang ini adalah mewakili Provinsi Banten, dipilih secara langsung oleh warga negara yang sudah berusia 17 tahun. Jadi menentukan, adik-adik ini sangat menentukan ketika pada tanggal 14 Februari nanti. Selanjutnya, calon anggota DPR RI. Nah, perwakilan Kabupaten Pandeglang. Berapa? 8 orang. Ya, jadi 8 orang dari Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak, 2 kabupaten. Nah, 8 orang nanti akan dipilih siapa? Oleh orang Pandeglang dan oleh orang Lebak. Ditentukan siapa? Nah, itu harus yang kenal dengan kita. Selanjutnya memilih calon Dewan Perwakilan Provinsi Banten. Berapa? 10 orang. Itu orang Pandeglang, dan orang Pandeglang yang menentukan karena dipilih secara langsung. Selanjutnya juga ada DPRD Kabupaten Pandeglang. Berapa anggota DPRD Kabupaten Pandeglang? Sebanyak, ini masuk ke dapil 6, itu sebanyak 8 orang. 8 anggota dewan dari perwakilan Kecamatan Saketi, apalagi Saketi, setelah Saketi sebelah sini Cisaka, Menes, Pulau Sari, Jiput, sama Cikedal. Ya, Jiput, Cikedal ini 6 kecamatan akan diwakili di DPRD Kabupaten Pandeglang sebanyak 8 orang. Dan sekian calon nanti silakan itu dipilih. Kenapa? Karena tadi ketua OSIS juga yang jadi adalah suara yang terbanyak, maka DPR Provinsi, DPR RI, DPD dan Presiden juga adalah suara yang terbanyak. Ya, siapa aktif nih di SMA-nya, aktif ikut kegiatan segala macam, punya potensi, kemampuannya juga luar biasa. Ini bisa punya potensi menjadi pemimpin ini. Kenapa? Tentu pemimpin yang akan dipilih di 2024 nanti ini akan yang menentukan nasib negara Republik Indonesia. DPR Kabupaten ini yang akan menentukan nanti masa depan Kabupaten Pandeglang. Mau seperti apakan Kabupaten Pandeglang, yaitu nanti ditentukan oleh kebijakan dari pimpinan kita. Siapa yang memilihnya? Kita. Maka kita harus datang ke TPS untuk mencoblos, memilih siapa pemimpin yang menurut kita itu adalah layak menjadi pemimpin. Itu pada tanggal 14 Februari. Sekali lagi, berapa suara, berapa pemimpin yang akan kita pilih yang pertama? Presiden, wakil presiden. Yang kedua, DPD,
RI, Dewan Perwakilan Daerah. Nah, rakyat daerah sebanyak 4 orang. Selanjutnya DPR RI. Keempat DPR provinsi. Yang kelima DPRD kabupaten. Ini akan ada 5 surat suara yang akan dicoblos oleh yang berusia 17 tahun ke atas dan atau sudah menikah. Ada nggak Pak yang menikah? Mungkin ada. Usia di bawah 17 tahun sudah menikah, nah maka dalam coklat harus dimasukkan menjadi bahwa dia sudah menikah. Dan itu berhak untuk mencoblos pada tanggal 14 Februari. Bahkan di Indonesia itu ada yang namanya gubernur, ya, benar? Ada gubernur, ada juga bupati. Kok itu tidak dipilih ada itu sekalian. Kapan dipilihnya? Nah, ini yang terpisah. Kalau yang 5 tadi pada tanggal 14 Februari, yang 2 ini terpisah. Kapan dipilihnya? Pada tanggal 27 November 2024. Jadi pada bulan November nanti akan memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati Pandeglang. Nah, jadi total pemimpin yang akan kita pilih dalam satu periode yaitu sebanyak 7 orang atau 7 pasangan bakal calon ataupun calon. Jadi 7 nanti. Tetapi yang 5 pada tanggal 14, yang 2 pada tanggal 27 November. Baik, nah ada rekan sekalian perlu disampaikan masing-masing. Ada yang sudah datang ke rumahnya atau ada ke rumahnya yang sudah didatangi petugas? Ada ya, yang sudah ya, ada yang belum ya? Nah yang sudah itu petugas dari KPU untuk mendata anak ataupun warga negara Indonesia yang berusia 17 tahun ke atas atau yang sudah menikah. Didata semua berapa jadi nanti rakyat Indonesia secara umum, rakyat Provinsi Banten secara seprovinsi Banten, dan rakyat Kabupaten Pandeglang di Kabupaten Pandeglang yang akan mencoblos, yang akan memilih, yang akan menentukan nasib negara Republik Indonesia. Nah, nanti berapa juta? Secara nasional berapa juta? Provinsi Banten berapa juta? Kabupaten Pandeglang berapa juta? Ya, itu akan menentukan nasib negara kita. Oleh karena itu, ayo harus memiliki pemahaman yang sama bahwa kita pada tanggal-tanggal itu kita harus datang ke TPS untuk mencoblos memilih. Nah, sekarang sedang didata. Petugas yang datang ke rumah-rumah, nah, tiap-tiap rumah ini sedang didatangi dan diawasi oleh kami. Nah, baru ini adalah peran Bawaslu. Apa itu Bawaslu? Badan Pengawas Pemilu. Nah, di Indonesia ini menganut bahwa penyelenggaraan pemilu itu dilakukan oleh 3 lembaga. Yang pertama adalah KPU, Komisi Pemilihan Umum, bertugas melaksanakan tugas teknis, cara-cara, gitu kan? Yang kedua dilakukan oleh Bawaslu atau Badan Pengawas Pemilu. Apa tugasnya Bawaslu? Tugas Bapak hari ini untuk mengawasi jalannya proses yang dilakukan oleh KPU agar tidak melanggar undang-undang atau tidak melanggar aturan. Memang Pak, ada potensi melanggar aturan, banyak yang berpotensi melanggar aturan. Misalkan ada rakyat Indonesia yang tidak dicoklit. Nah, gitu kan? Ada satu kampung, udahlah kampung ini mah tidak usah dicoklit, nggak usah dijadikan rakyat yang akan memilih pada
pemilu 2024 nanti. Maka ini harus diawasi, harus dicoklit semua. Kalau ada yang tidak tercoklit, maka ini berpotensi dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU. Atau nanti nih ada pulang ke rumah, tanya kepada orang tuanya masing-masing, Bu, Pak, ada petugas coklit belum ke rumah kita? Mereka ini yang spanduknya sudah nempel, balihonya sudah nempel, ini sedang bersosialisasi akan mencalonkan diri menjadi calon yang akan dipilih nanti. Ya, nanti akan ada hadir pada masa kampanye. Nah, barulah di situ akan muncul calon-calon. Nah, ini yang rentan. Ketika sudah masa kampanye ini rentan. Harus diawasi. Apa yang diawasi oleh Bawaslu, oleh Panwas Kecamatan dan Panwas Desa, Kelurahan. Nah, di sana suka ada potensi namanya warga didatangi oleh calon, diiming-iming sesuatu atau diberi sesuatu, ternyata ini yang akan merusak demokrasi. Ada nggak yang begitu? Banyak. Nah, ini tugas kita. Kalau memang ada, tugasnya yang pertama tolak, ya, tolak nih. Sekarang kan diterima ya, bahkan dicari, benar nggak? Benar. Adik-adik sekalian, adik-adik sekalian, ini Indonesia sudah menghadapi bonus demografi. Mungkin di SMA sudah sangat sering disampaikan. Apa yang disebut dengan bonus demografi? Bahwa Indonesia pada tahun 2045, ya, 2045 nanti, kurang lebih 17 tahun ke depan, itu menjadi satu negara yang jumlah penduduk produktifnya lebih besar dibanding jumlah penduduk yang unproduktifnya. Di masa teman-teman nih, adik-adik nih, di masa adik-adik nih. Jadi anak SMA sekarang yang berusia 17 tahun ditambah nanti 15 tahun ke depan usia 30 tahun. Kalau kita bilang gerteng-gerteng usaha, lagi energiknya itu usia teman-teman yang sekarang, adik-adik sekarang. Nah, di usia itu jangan sampai bonus demografinya rusak karena proses pemilu yang salah. Kenapa proses pemilu yang salah? Jangan sampai pemilu hanya dimonopoli oleh orang-orang yang punya modal besar. Ya kan? Pada masa kampanye datang ke tiap rumah menjanjikan atau memberi sesuatu, iming-iming, sehingga muncullah nanti pemimpin-pemimpin yang bodoh tetapi punya modal besar, ya kan? Bodoh. Maka bagaimana nanti mengatur negara ini kalau negara dipimpin orang-orang yang bodoh? Walaupun punya uang, tapi kalau bodoh ya nggak bakal bisa membangun. Nah, sedangkan yang punya kompetensi, yang pinter-pinter, punya ide, orangnya kreatif, nggak punya uang, nggak punya modal untuk nyalon, ya. Nah, maka ini jangan kita rusak. Maka sekarang kalau memang ada demikian di kampung-kampung kita perbaiki. Kalau ada yang mengiming-imingi, tolak. Kalau bisa laporkan kepada Bawaslu, kepada Panwas Desa, Panwas Kelurahan. Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin bertanya, kan di era sekarang tuh kayak banyak apa sih kayak semacam penipuan gitu, kayak hipnotis. Gimana cara kita membedakan orang yang ingin mendata dan orang yang seperti ingin berbuat jahat? Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, kan misalkan kita lagi rame-ramenya pemilu tuh, terus itu sering ada kata serangan fajar gitu. Itu Kak yang jadi pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan serangan fajar? Terima kasih. Izin bertanya.
jika ada calon pemimpin yang melakukan, jika ada calon pemimpin yang ketahuan oleh Bawaslu melakukan pembelian suara, apa yang konsekuensi yang mereka dapatkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa. Kita beri aplaus dulu bareng-bareng untuk 3 penanya. Mudah-mudahan nanti ada pertanyaan-pertanyaan lagi yang baru, yang lebih greget lagi nanti. Baik, yang pertama dari siapa tadi? Widya. Baik. Kaitan bagaimana membedakan petugas yang akan melakukan pencocokan dan penelitian data pemilih dengan orang yang niat baik, niat jahat ke rumah kita. Pertama, cara membedakannya tentu, masa kita ada tamu ke rumah tidak kita terima kan ya? Benar nggak? Ada yang tok assalamualaikum gitu kan? Kita langsung tutup kunci. Salah-salah ternyata itu adalah calon mertua kita kan? Gitu. Ya Wid ya? Nah, ternyata kalau calon mertua ditolak, wah jadi balik lagi tuh nanti. Nah, cara membedakannya tentu pasti ada bedanya. Yang pertama, petugas coklit ini dibekali uniform. Apa uniform? Pakaian seragam. Ya, pakai seragam petugas pencocokan dan penelitian. Bajunya lengkap. Bukan seperti bank keliling. Ya kan? Tetapi pakai seragam lengkap. Dan juga orangnya adalah orang setempat. Karena petugas Pantarli ini diambil dari wilayah kampung itu. Dari satu TPS misalkan pemilihnya itu sebanyak 300 orang. Nah di kampung itu nanti salah satunya menjadi petugas coklit, petugas Pantarli ini pasti akan kenal. Oh iya, anak Mang Anu kira-kira begitu, atau Mang Anu, nah yang kita kenal, atau Mang Sabeni kira-kira begitu namanya, kalau Sabeni kira-kira. Nah pasti kita kenal karena bukan orang yang tidak dikenal, ya. Petugas Pantarli itu diambil dari penduduk lokal di daerah TPS itu. Misalkan di satu kampung itu penduduknya ada 300 orang, berarti salah satu masyarakat itu, dan memakai pakaiannya pakaian berlogo KPU, Komisi Pemilihan Umum, atau akan ada rompinya di belakangnya adalah petugas Pantarli. Nah itu sudah dipastikan yang datang itu petugas Pantarli, bukan petugas yang akan memberi bantuan. Nah, biasanya kalau ke kampung-kampung begitu datang, ini yang pertama ditanya mau memberi bantuan atau tidak, bukan, tetapi akan melakukan pencocokan dan penelitian. Ya, nah kalau yang tidak dikenal, nah perlu diwaspadai. Datangnya juga tidak sendiri, nanti akan dikawal ataupun akan dibersamai oleh petugas dari Bawaslu ataupun Panwas Desa, ataupun ketika tidak dibarengi oleh Panwas Desa nanti akan dicek. Tentunya nanti akan ditempel stiker di pintu rumahnya atau di kaca depan rumahnya, ditempel bahwa rumah ini sudah didata. Nah, kira-kira begitu ya. Ke rumah-rumah untuk mengiming-imingi sesuatu agar dia dicoblos. Nah, itu sebetulnya yang disebut dengan pelanggaran pemilu. Kita coba hitung. Kalau saja dapil 6 Kabupaten Pandeglang ini, Saketi, Cisata, Menes, Pulau Sari, Jiput, sama Cikedal, 6 kecamatan ini jumlah penduduknya misalkan 2.000, itu dibeli semua. Berapa biaya yang mereka keluarkan? Serangan pajar apa yang berapa modal yang akan mereka gunakan untuk serangan pajar? Nah, kalau ada yang demikian, inilah yang disebut dengan salah satu potensi dugaan pelanggaran pemilu, bahkan bisa pidana.
bisa dipenjara kalau memang terbukti. Maka di masyarakat kita kalau ada yang demikian, kalau memang betul, sekarang kan sudah zamannya zaman canggih, ya kan? Sekarang sudah zamannya zaman handphone. Nah silakan saja orang tua yang diberi, kalian yang memvideokan kalau memang kalian ingin memperbaiki demokrasi. Di Kabupaten Serang terbukti dia melakukan kampanye pelanggaran pemilu di masjid, tidak jadi dilantik, tidak jadi pemimpin. Dia melakukan politik uang, terbukti dia bisa dipidana, dipenjara, bukannya dia dilantik jadi pemimpin, tetapi dia akan dipenjara. Kenapa? Kalau terbukti betul itu adalah melanggar aturan, gitu kan? Jangankan memberi uang, menjanjikan melakukan pelantikan saja bagi kepala daerah yang jadi incumbent, melakukan pelantikan 6 bulan sebelum pelaksanaan pemilu, itu sudah pelanggaran pemilu. Itu bisa tidak dilantik, bisa tidak jadi bupati, tidak bisa menjadi gubernur kalau itu melakukan pelanggaran, ya. Nah, maka yuk bersama-sama kita untuk bersama-sama mengawasi. Nah, Bawaslu, baik, kita bersama-sama. Kami punya tagline. Yang pertama, nanti kita bareng-bareng ya. Kalau nanti Bapak bilang bersama Bawaslu, bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Itu tagline-nya. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Ini tagline untuk itu. Jadi kita awasi bersama-sama, kita saling mengawasi untuk menjaga demokrasi yang lebih baik lagi. Itu tagline yang pertama. Yang kedua, Bawaslu punya tagline, ayo awasi bersama pemilu. Kenapa? Karena kalau diawasi oleh Panwas saja, itu nggak mungkin bisa terawasi. Karena satu desa, Panwasnya hanya 1 orang. Ya, Panwasnya 1 orang mengawasi rakyat 1 desa yang notabene bisa sampai 5.000 atau bahkan ada yang lebih dari 5.000. Seperti di Menes itu ada 1 desa yang penduduknya di atas 15.000. 15.000 diawasi oleh 1 orang. Ini nggak mungkin bisa terawasi. Maka kalau bersama-sama nih, masyarakatnya mengawasi bersama-sama, nah ini akan menjadi demokrasi kita akan lebih terjaga. Oke, ya baik. Coba kita bareng-bareng. Silakan bisa dihafal, bersama rakyat awasi pemilu. Nah, karena rakyat bersama-sama mengawasi. Dan siapa yang akan menegakkan aturan pemilu? Ya Bawaslu. Bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Berapa? Coba bareng-bareng.